Shalom. Selamat pagi buat kita semua hari ini. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita, terutama kesehatan dan kekuatan bagi kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang melalui Zoom. Kita percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita pagi ini. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Kita yakini bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang begitu besar, yang menciptakan seluruh isi bumi dan termasuk kita juga. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita katakan, betapa dahsyat Engkau ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu.
benar ya Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang layak yang patut kami sembah, yang patut kami puji ya Tuhan. Sekalipun gunung-gunung beranjak, Engkau adalah tetap Allah yang maha kuasa, yang senantiasa mengasihi kami, menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sungguh patut mengucap syukur atas setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan katakan bahwa Engkau Allah yang maha besar. Dan hari ini kami sungguh-sungguh untuk mengucap syukur atas setiap kesetiaan Tuhan bagi kami. Kita angkat pujian kita katakan sungguh besar setiamu ya Tuhan. Darah
Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah yang hidup Maha Kudus, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah, bukan karena pengakuan kami, tetapi karena memang sejatinya Engkau adalah Allah. Allah yang memperkenalkan diri dan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Maha Kuasa dan juga Juru Selamat, yang peduli dan yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih untuk hari dan pemeliharaan-Mu waktu demi waktu yang kami lewati. Engkau setia dan terus menuntun kami, entah kami pahami ataupun tidak, tetapi kami imani bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami beribadah menghadap Engkau, menghadap tahta-Mu yang kudus. Karena itu kuduskan, sucikan, tahirkan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu, dan juga Tuhan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar, yang membuat kami semakin menghormati-Mu dan menaati-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami ini, dan jadilah ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita masih tetap berdiri. Masih kuat ya Bapak Ibu semuanya. Kita masih tetap berdiri dan kita akan angkat pujian kita, Tiada Terukur Besar Kasih Setia Tuhan. Dan setelah lagu ini nanti kami persiapkan bagi Bapak Ibu baik yang ada di tempat ini maupun yang melalui Zoom untuk berbagi kesaksiannya. Ya, kita angkat pujian kita, Tiada Terukur Besar Kasih Setia Tuhan. terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya
waktu dan kesempatan kami persilahkan. Betapa panjang, luas, dan tinggi dan dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Bagi yang mau berbagi kesaksian, kami persilahkan. Mari Pak Yopi. Di sini. Ya, pagi Pak Yopi. Suaranya belum kedengaran, Pak. Masih di mute, Pak. Oh, bisa dengar? Ya, sudah bisa, Pak. Bisa? Ya. Ya, bisa. Terima kasih. Dari kemarin kami jalan, bisa lihat sedikit di mana kami pernah tinggal dan kita pernah belanja gitu ya. Jadi kami bisa ke Istana Plaza gitu. Itu wilayah di mana kami dulu suka jalan-jalan larinya. Nah, bersyukur Tuhan itu baik. Jangan lupa bahwa kalau mereka yang kuliah itu kalau di Tiranus ya 2 minggu lagi akan berakhir bulan depan selesai dan kita bersyukur untuk tangan Tuhan. Nah, saya nggak tahu bagaimana rekan-rekan sekalian, tetapi kita minta tetap belas kasih Tuhan supaya Tuhan tetap menyertai kita dan Tuhan tetap menjaga kita. Itu saja yang mau saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Yopi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus tetap menjagai, melindungi kita, menolong kita semua di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Yopi, Tuhan berkati. Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau bersaksi? Ya, baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, mujizat itu nyata. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya mujizat itu nyata di dalam kehidupan kami. Karena sampai saat ini Tuhan berikan kepada kami kekuatan dan juga kesehatan. Bahkan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami menjadi dupan yang di hadapan Tuhan. Bila sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami dapat diteguhkan kembali. Kami dapat dikuatkan, kami dapat dihiburkan kembali. Sehingga kami tetap setia dan taat kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan juga yang memampukan dia supaya kuasa-Mu boleh nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Ya. Kita telah melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus pada saat dia ke dunia. Pada saat kalau kita lihat hari boleh dikatakan tanggal 14 kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, di sana juga Tuhan punya misi dan misi. Nah, selama Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saat itu? Bagaimana Tuhan Yesus boleh dikatakan mengasihi murid-muridnya, bahkan meneguhkan dia. Mari kita baca dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 itu saya akan bacakan. Yesus menampakkan diri kepada muridnya di pantai Danau Tiberias. Lihat ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kanan yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menembarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta dan mereka menghela jala penuh dengan ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?"
sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang saya ambil saat ini, dari kegagalan menuju pemulihan oleh Tuhan Yesus. Mereka gagal, tetapi Tuhan memulihkan mereka. Di dalam ini saya akan membahas tentang 4 hal. Kegagalan manusia tanpa Tuhan. Itu ayatnya yang ke-1 sampai 5. Ya. Yang kedua, ketaatan membuka jalan mujizat. Jadi ketaatan itu dari ayat 6 sampai 8. Pengenalan akan Allah, ya, mengubah respon. Itu ayatnya yang ke-7 sampai 11. Yesus memulihkan dan memelihara. Itu ayat 12 sampai 14. Jadi kita akan belajar tentang 4 hal ini. Pernahkah, kalau kita lihat, pernahkah kita berada di titik di mana kita merasa berusaha keras. Kita berusaha keras tetapi tidak ada hasil. Ya, kita sudah bekerja keras tapi akhirnya hasilnya tidak ada. Ya. Sudah bekerja, sudah berdoa, sudah berjuang tetapi hasilnya nihil. Ya, ini masalah terjadi. Hati telah, boleh dikatakan hati lelah, iman goyah, dan akhirnya kita kembali pada cara yang terasa lebih aman. Ya, kalau kita lihat, itulah yang terjadi, yang dialami murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, bahkan ketika Yesus dikuburkan, terjadi kegoncangan di dalam iman mereka. Mereka ada yang kecewa, ada yang pulang kampung kembali. Itu di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai terus. Bagaimana mereka kecewa, karena apa? Keinginan mereka tidak terpenuhi. Akhirnya kecewa. Ya, kekecewaan itu terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga mereka kembali. Kalau kita lihat dalam itulah yang dialami kita murid-murid Yesus dalam Yohanes pasal 21. Ayat 1 sampai 14. Karena itu setelah Yesus bangkit, kalau kita lihat, mereka tidak langsung penuh keberanian. Kalau kita lihat dulu, mereka sangat berani. Bagaimana mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi setelah Yesus tidak ada, mereka kecewa. Ya, justru mereka kembali ke dalam kehidupan yang lama. Murid-murid mereka itu kembali dalam kehidupan yang lama. Ya kan, seringkali. Ya, karena kekecewaan terjadi, akhirnya murid-murid kembali ke pekerjaan yang lama. Yang lama itu, karena itu boleh dikatakan itu juga mungkin sering kita alami, ya. Karena ini bukan sekedar pekerjaan, tapi tanda bahwa mereka sedang kehilangan arah. Murid-muridnya kehilangan arah. Ya, maaf sebentar. Ya. Karena itu kalau kita lihat murid-muridnya kehilangan arah, sehingga mereka berkumpul di suatu tempat. Mungkin mereka sudah diskusi di sana. Mungkin mereka sudah berunding. Apalagi yang akan kita lakukan. Karena itu Petrus mengatakan, sudahlah, saya akan kembali menjala ikan. Ya. Nah, kalau kita lihat murid-murid yang lain juga, saya juga ikut. Nah, ini profesi mereka yang dulu. Mereka kembali, padahal mereka sudah melihat
bagaimana Tuhan Yesus melakukan setiap mujizat, tetapi pada saat Yesus kenyataannya tidak ada, meninggal, disitulah mereka kecewa. Ya. Namun kabar baik ya adalah Yesus tidak meninggalkan mereka dalam keadaan begitu. Ya, kalau kita lihat pembacaan kita, Yesus tidak meninggalkan kita. Dan berita yang sama berlaku bagi kita hari ini juga. Ya. Karena itu boleh dikatakan yang pertama, kegagalan manusia tanpa Kristus. Sering kita alami. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh berdoa, kita menyanyi, memuji Tuhan ke gereja. Tetapi pada satu hal kita tidak mendapatkan apa-apa, mungkin kita kecewa. Akhirnya kita kembali ke dalam kehidupan yang lama. Ya. Kalau kita baca ayat 3, Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Murid-muridnya yang lain ikut. Aku pergi menangkap ikan. Ini adalah boleh dikatakan keputusan Petrus. Aku pergi menangkap ikan. Dia pergi melakukan apa? Melakukan kegiatan sebelum dia mengenal Tuhan. Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia adalah seorang nelayan. Tetapi karena kekecewaannya, dia kembali, aku pergi menangkap ikan. Mereka kembali kepada pekerjaannya itu, ke perahu atau ke danau. Dan juga dalam kehidupan rutinitas mereka kembali mereka lakukan. Ya, kembali. Seringkali seperti itu. Ya, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tetapi Alkitab mencatat satu hal penting. Mereka tidak mendapat apa-apa. Apa yang dulu mereka lakukan, pada saat mereka melakukan lagi, mereka tidak dapat apa-apa. Kalau kita lihat mereka sebenarnya sudah profesional di dalam menangkap ikan. Tetapi kenyataannya sepanjang malam mereka melakukan kegiatan itu, mereka tidak dapat apa-apa. Ya. Tidak mendapat apa, mereka tahu teknik. Ya, pasti tahu. Mereka tahu waktu kapan ikan datang. Ya. Atau tempat di mana ikan mereka sudah tahu ada. Tetapi mereka tetap gagal. Ya, pasti udah tahu. Ya. Ikan muncul jam berapa? Bagaimana, di kedalaman mana? Mereka sudah tahu. Tetapi kenyataannya mereka gagal. Inilah kadang-kadang di dalam pada saat mereka sudah percaya Tuhan, meninggalkan Tuhan, akhirnya mereka gagal di dalam hal itu. Mengapa mereka gagal sebenarnya? Ini satu pertanyaan. Kenapa mereka gagal untuk menangkap ikan? Satu ekor pun mereka tidak bisa menangkapnya. Padahal kalau kita lihat mereka ahli. Karena itu saya lihat keahlian tanpa Tuhan tidak menjamin keberhasilan. Ya. Walaupun kita ahli dalam melakukan segala sesuatu, tanpa Tuhan, saya lihat di sana, tidak menjamin keberhasilan. Ya. Aktivitas tanpa penyertaan Tuhan bisa berujung kosong. Apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan itu bisa kosong. Saudara, sering terjadi dalam kehidupan kita juga. Ya, dalam kehidupan kita. Kita bekerja keras ya dalam hidup ini. Apalagi situasi saat ini ya. Kita bekerja keras. Tetapi tidak ada damai dalam hidup kita. Kita sudah kerja keras tapi kedamaian tidak ada. Kita sudah melayani, ya, tetapi tidak ada sukacita. Jadi apa yang kita lakukan sepertinya rutinitas. Apa yang kita lakukan
sepertinya tidak kita nikmati. Sehingga apa? Kita kehilangan sukacita. Ya. Gak ada lagi sukacita. Datang ke gereja, melakukan segala sesuatu, tapi tidak ada sukacita. Dia kehilangan sukacita karena apa? Masalah-masalah yang dia hadapi. Ya. Pergumulan-pergumulan yang dia hadapi sehingga dia kehilangan sukacita. Ya, ini terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita melakukan hal-hal rohani, tetapi tidak ada sukacita. Ya. Kita terus mengalami kepahitan. Kita berusaha, kita berusaha, tetapi tidak ada hasil yang berarti. Usaha. Ya. Ini masalahnya. Jadi kalau kita lihat di sana, tanpa Tuhan, belum tentu kita berhasil. Ya. Kalau kita baca ayat 6 sampai 8 di sana, ketaatan membuka jalan mujizat. Ketaatan yang dituntut oleh Tuhan adalah ketaatan kita. Ya, ketaatan. Karena itu dikatakan pagi-pagi benar Yesus berdiri di pantai. Pagi-pagi Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid tidak mengenal dia. Yesus hadir. Tetapi mereka tidak mengenal dia. Padahal waktunya belum lama mereka berjumpa dengan Yesus. Tidak mengenal mereka. Itu ayat 6 kalau kita lihat. Kadang-kadang pada saat kita punya masalah, punya pergumulan, Yesus datang pun kita tidak peduli, kita tidak mengenal. Padahal Yesus nggak pernah meninggalkan kita, nggak pernah membiarkan kita. Kehadiran Yesus mereka tidak kenal. Karena itu Yesus berkata, apa pergumulan mereka? Pergumulan mereka pada saat itu, mereka tidak menangkap apa-apa pada saat mereka menjala ikan. Tidak ada apa-apa. Mereka pulang tanpa hasil. Ya. Karena itu Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Ya. Tebarkanlah jalamu. Ini suatu pekerjaan. Jala itu boleh dikatakan untuk menangkap ikan harus ada jala. Tebarkanlah jalamu. Ya. Di sebelah kanan maka akan kamu peroleh. Ya. Kenapa Tuhan katakan di sebelah kanan? Ini masalahnya. Kenapa enggak di sebelah kiri? Ya. Tebalkanlah jalamu di sebelah kanan. Kalau kita renungkan di sana, Tuhan tidak, boleh dikatakan tidak memerlukan sebelah kanan atau sebelah kiri. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan ketaatan mereka. Apakah mereka taat menebarkan di sebelah kanan jalannya atau tidak? Mungkin juga di sebelah kiri aja. Tetapi itu yang boleh dikatakan Tuhan katakan, sebarkan jalanmu ke sebelah kanan. Kalau menurut mereka nggak mungkin ada ikan ya, karena mereka udah ahli. Tapi apa yang kita lihat di sana, mereka taat menebarkan jalannya di sebelah kanan. Kalau kita lihat secara logika, ya ini aneh. Ya, mereka sudah menjala selama semalaman. Ya, apa bedanya? Sebelah kanan atau sebelah kiri, nggak ada bedanya kan? Ya, kalau logikanya lah, mereka sudah ke tengah, nggak dapat apa-apa. Setelah di pinggir, sebelah kanan katanya. Ya, secara logikanya. Tetapi yang luar biasa adalah mereka taat dan hasilnya apa kalau kita lihat? Jalannya, jalah mereka penuh dengan apa? Ikan. Yang mereka perlukan adalah ikan. Jalannya penuh dengan ikan.
sampai tidak dapat diangkat. Ini luar biasa. Ini suatu mujizat yang terjadi. Mujizat terjadi pada saat kita taat kepada Tuhan. Mujizat terjadi. Ya. Mereka semalaman sudah menjala ikan, tidak dapat apa-apa. Tetapi pada saat mereka taat, sebarkan jalamu sebelah ikan penuh. Sampai mereka tidak bisa angkat. Ya, ini luar biasa kalau kita renungkan. Ya. Mujizat sering dimulai dari ketaatan sederhana. Jadi mujizat itu terjadi mulai dari apa? Ketaatan kita yang sederhana aja. Pokoknya kita taat apa yang dikatakan oleh Tuhan, kita taat. Itu yang penting. Ya. Seringkali saya bilang, kita jangan mengatakan kita melayani Tuhan. Tapi biarkan Tuhan melayani kita. Pada saat kalau Tuhan melayani kita, apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bukan apa yang mau kita lakukan dalam diri kita. Apa yang kita inginkan. Ini seringkali terjadi. Ya. Kita selalu, kalau kita mengingini keinginan kita, maka keinginan Tuhan tidak kita lakukan. Tetapi kalau kita biarkan Tuhan melayani kita, jadi apa yang dikehendaki Tuhan kita lakukan. Karena itu Tuhan katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Artinya, izinkan Tuhan melayani saudara. Sehingga apa yang ada di dalam kehendak Tuhan itu terpancar di dalam kehidupan kita. Ini sekali. Ya. Kalau kita izinkan Tuhan melayani kita, pasti kita nggak akan kecewa. Karena kita tahu Tuhanlah yang melayani kita. Ya. Kadang-kadang itu terjadi. Kalau saya pikir secara teologisnya, kenapa orang banyak mengalami stres? Banyak orang mengalami depresi. Padahal udah giat melayani Tuhan. Karena boleh dikatakan pikiran mereka yang melayani. Tetapi tidak mengizinkan Tuhan melayani dia. Sehingga apa? Sukacita itu hilang. Karena banyak masalah, banyak beban. Ditanggung sendiri. Bukan ditanggung Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan melayani kita, kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan itu ada di dalam kita. Sehingga apa? Seringkali kita tidak menjaga hati kita ini. Tidak menjaga dengan apa? Tidak menjaga dengan firman Tuhan. Karena itu di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan apa? Dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya kan? Jaga hati. Bagaimana kita menjaga hati? Kita simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Supaya firman Tuhan itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali kita lupakan. Kalau firman Tuhan itu ada di dalam diri kita, maka apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu yang kita lakukan. Ya kan? Ini seringkali. Ya. Kalau Anda ke dokter, apa yang dibilang dokter? Ibu terlalu banyak berpikir. Ya, wajar gak? Apa yang ibu, ya, pikiran ibu selalu pikiran ini. Padahal kita mengatakan di dalam Filipi pasal 4:8, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang aku. Nah, pikiran kita harus kita rubah di dalam kehidupan kita supaya kita mentaati Tuhan. Kadang-kadang itu pikiran yang dirubah sehingga kita terus berjaga-jaga, menjaga hati kita. Ya. Karena itu kalau kita lihat seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka menangkap ikan tengah malam. Mereka menebarkan jala, tidak dapat apa-apa. Karena apa?
Karena di situ ada kekecewaan. Kekecewaan kita itu sehingga kita tidak melakukan untuk Tuhan, tetapi untuk manusia. Ya. Kalau kita bandingkan dalam Kolose 3:23, apapun yang kamu lakukan, lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita harus lakukan dengan sukacita. Kita lakukan dengan apa? Ini saya lakukan untuk Tuhan. Sehingga pada saat kita melakukan segala sesuatu, ada sukacita. Ya. Nyapu rumah juga kita sukacita. Ya. Nyuci baju juga kita sukacita. Ya. Enggak seperti kalau kesal kepada suaminya, dicuci bajunya, dipukul baju suaminya, kesal dia sapunya, tadinya mau mukul suaminya gitu kan, dipukul kan, akhirnya apa? Sapunya yang rusak, itu kan? Ini terjadi. Sehingga apa? Kita bekerjanya bukan dikehendaki Tuhan, tetapi pada saat kita melakukannya Tuhan, kita sukacita. Kita sukacita. Sukacita yang diberikan Tuhan itu enggak hilang. Karena kita lakukan dalam hidup kita. Itu mujizat. Ketaatan hal kecil juga itu menjadi mujizat dibuat oleh Tuhan bagi kita. Karena itu Tuhan tidak selalu memberi penjelasan, tetapi Dia meminta ketaatan. Enggak dijelaskan oleh Tuhan dulu, tetapi kita taat gitu. Baru ketaatan itu menghasilkan mujizat. Mereka enggak protes. Murid-murid itu enggak protes. Enggak dibilang, Tuhan Yesus kenapa Tuhan kenapa harus ditabarkan ke kanan, bukan ke kiri gitu kan. Kita seringkali protes dulu. Belum melakukan sudah protes gitu kan. Tapi kita lihat murid ini enggak protes, mereka lemparin aja kan. Ada hasilnya. Ya kan, kita jawab dulu kan. Wah, nggak mungkin. Kalau saya nggak mungkin itu, saya pikir-pikir nggak mungkin gitu kan. Udah saya lama-laman kami menebarkan jala, nggak dapat apa-apa, nggak mungkin. Sehingga mereka protes, tapi disinilah kuncinya. Mereka tidak protes. Jadi apa yang dibilang oleh Tuhan, janganlah diprotes dulu. Lakukan dulu. Maka engkau akan mendapat mujizat dari Tuhan. Ya. Seringkali kita ingin mengerti baru kita taat, ya kan? Tapi Tuhan mengatakan jangan dulu mengerti, kita taat dulu baru nanti mengerti, ya kan? Jadi ketaatan itu baru kita lakukan dulu baru kita mengerti. Ya, sekarang terbalik kan? Bikin dulu programnya, wah begini, oh nggak cocok. Jadi nggak lakukan gitu. Padahal Tuhan suruh. Nah ini. Tetapi iman bekerja sebaliknya. Taat dahulu baru melihat hasilnya. Ya. Ini kan terbalik. Saya pikir pemikiran dunia dengan pemikiran Tuhan terbalik. Ya. Pemikiran dunia. Karena itu dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16 itu ada keinginan dunia, ada keinginan Tuhan. Kadang-kadang kita mengikuti keinginan dunia, bukan keinginan Tuhan. Karena keinginan dunia ini senantiasa apa? Senantiasa menawarkan yang enak. Ya, sedangkan keinginan Tuhan kita harus taat. Ya. Apakah ada perintah Tuhan yang selama ini kita abaikan? Adakah? Ya. Kita perlu mengoreksi diri. Apakah selama ini perintah Tuhan itu kita abaikan dalam hidup kita? Ya. Ini yang perlu kita. Mungkin sederhana berdoa, kita berdoa. Mengampuni, melayani, setia dalam hal kecil. Nah ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Ya. Kita tetap taat berdoa. Kita taat mengampuni orang. Ya. Taat juga setia dan juga dalam hal apa? Dalam hal kecil.
Inilah yang Tuhan. Ya. Dalam hal seperti ini. Ya. Yang ketiga, kalau kita baca dalam ayat 7 sampai 11, ya. Pengenalan akan Yesus mengubah respon. Ya. Pengenalan akan Yesus mengubah respon kita. Ya. Ketika jala penuh ikan, ya. Yohanes itu berkata, Yohanes adalah murid kesayangan Yesus. Itu adalah Tuhan. Ternyata Yohanes mengenal Tuhan. Sehingga dia katakan ke Petrus bahwa itu adalah Tuhan. Ya. Inilah kalau kita lihat Yohanes ini peka akan kerohaniannya. Dia memiliki kepekaan tentang kerohaniannya. Peka dia. Sebenarnya kalau Anda renungkan, pada saat Anda melakukan segala sesuatu, sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan. Mengingatkan untuk apa? Mengingatkan kita apa yang akan kita lakukan. Ya, kadang-kadang saya pernah seperti itu. Sudah saya dengar suara Tuhan, suara Roh Allah. Kamu jangan lewat sana, kan? Ya, udah jelas saya. Tetapi pada saat itu saya cuek. Saya bandel lewat sana. Akhirnya jatuh. Ini masalah. Padahal udah diingatkan. Jangan lewat sana kata Tuhan. Saya bandel juga lewat sana. Akhirnya jatuh. Ini kita kurang peka akan kerohanian. Kalau saya lihat di Yohanes peka dia. Dia yang duluan mengenal Yesus. Itu adalah Tuhan. Dia kasih tahu ke Petrus. Nah ini. Jadi kita mulai peka. Bagaimana kita peka mendengar suara Tuhan. Nah kita harus jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Hubungan yang baik dengan Tuhan kita jalin sehingga apa? Apapun yang akan terjadi, Tuhan akan beritahu. Ini yang terjadi kepada Abraham dulu. Ketika mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Dikatakan oleh Tuhan, saya tidak akan sembunyikan itu kepada hambaku Abraham. Wah, luar biasa karena kedekatannya. Coba kita belajar semakin dekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan lihat. Melihat situ. Dan disinilah kita lihat bagaimana reaksi Petrus. Reaksi Petrus pada saat itu. Begitu Petrus mendengar itu, ia langsung terjun ke air. Dan berenang menuju Yesus. Ya, ada satu hal ketika saya tahu ada perubahan yang terjadi. Dia langsung boleh dikatakan mengenakan pakaian, langsung terjun menuju Yesus. Ini yang dilakukan oleh Petrus. Ya, kalau Petrus ini sebenarnya waktu juga kita lihat bergebu-gebu, ya kan? Ya, bagaimana dia? Kita perhatikan ini. Yohanes mengenal Petrus, responnya gimana? Keduanya berbeda. Kalau kita lihat bagaimana Yohanes dan juga bagaimana Petrus. Respon Yohanes bagaimana melihat Yesus. Dan juga respon Petrus bagaimana. Berbeda kan? Tetapi sama-sama menunjukkan iman. Ya. Ya. Kalau kita lihat Petrus, dia lang pakaian, enggak pakai baju langsung terjun ke danau, dia menghampiri. Tetapi kalau kita lihat Yohanes santai, ya kan? Dia santai, enggak seperti Petrus. Ada kesantaian bagi Yohanes, itu Tuhan katanya, tenang dia kan. Jadi kalau kita lihat kedekatan, ya, kedekatan seseorang dengan apa? Mengenal. Ya, jadi Anda harus dekat. Semakin dekat Anda dengan suami, semakin dekat Anda dengan anak,
maka Anda akan senantiasa semakin mengenal, ya, memahami dia. Ya. Apa yang terjadi? Oh, itu dia, katanya. Jadi tenang, ya, dalam pemikirannya. Jadi hubungan yang dekat dengan Tuhan membuat kita peka terhadap suaranya. Hubungan yang dekat. Jadi kita harus ada usaha untuk supaya kita dekat dengan Tuhan. Usahanya gimana? Berikan waktu untuk berdoa. Berikan waktu untuk baca firman Tuhan. Berikan waktu untuk bersekutu. Berikan waktu untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Inilah yang kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita sukacita itu ada terus. Ya. Ya. Anda pengen sukacita? Amin, semua pasti amin. Tapi harus lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Dekat Tuhan. Kalau Anda punya masalah pergumulan, angkat tanganmu, menangis di hadapan Tuhan. Itu enggak cengeng. Tapi kita curahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Ya. Karena itu iman yang sejati tidak hanya tahu. Jadi kita hanya tahu, tetapi bertindak. Kadang-kadang kita hanya tahu. Kita hanya tahu Yesus gitu. Yesus bisa, tapi kita tidak tahu bagaimana Tuhan itu bertindak dalam kehidupan kita. Banyak manusia tahu. Sekarang banyak orang tahu tentang Yesus. Tetapi melakukannya sulit. Hanya tahu. Ya. Hanya tahu tentang Yesus. Hanya apa? Hanya tahu memikirkan hanya pengetahuan. Tetapi tidak berhubungan dengan hatinya. Ya. Saudara, banyak orang tahu tentang Tuhan, tetapi tidak semua mengenal Tuhan. Banyak teman. Ya. Tetapi kita yang datang ke beribadah ke gereja ini, jangan kita hanya tahu, tetapi coba kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lakukan, karena pengenalan menghasilkan kepekaan, dan juga kepekaan menghasilkan tindakan. Kalau kita peka menghasilkan tindakan. Yang keempat, yang terakhir ya, Yesus memulihkan dan memelihara. Bagaimana Tuhan Yesus memulihkan murid-muridnya dan memelihara murid-muridnya pada saat itu. Itu ayat 12-14 kalau kita belajar tentang hal itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat sesuatu yang menyentuh hati. Apa yang mereka lihat? Kalau kita lihat semalaman pasti mereka nggak makan, nggak minum. Mereka letih. Tetapi pada saat mereka melihat Yesus sudah menyiapkan api, arang, ikan dan roti. Wah, luar biasa. Ya. Yesus tahu kebutuhan mereka. Yesus tahu apa yang mereka inginkan. Sehingga Tuhan menyediakan. Menyalakan api. Di sana ada roti. Dan juga bagaimana dikatakan. Dibuat roti dan ikan. Ya. Yesus berkata apa? Marilah, diajak. Sarapanlah. Wah, ini luar biasa. Bagaimana Yesus menunjukkan perhatiannya kepada murid-muridnya. Marilah dikatakan dan sarapanlah. Luar biasa. Ini terjadi pada saat, walaupun pada saat Yesus memberikan 5.000 orang makan dan juga 4.000 orang makan. Ya. Dikatakan di sana marilah. Karena itu dikatakan, kita bandingkan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Disinilah Tuhan menunjukkan bahwa murid-murid itu sudah letih lesu, bebannya berat. Sehingga Tuhan mengajak mereka, marilah. Tuhan tahu karena Yesus pernah hidup di dunia ini.
Tuhan tahu bagaimana kehidupan manusia. Tuhan tahu bagaimana kehidupan kita yang sering kali mengalami beban berat dan letih lesu. Tetapi disitulah Tuhan mengajak kita. Tuhan Yesus mengajak kita. Marilah. Ini suatu hal persekutuan. Sarapanlah. Ya. Sebenarnya Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tetapi sering kita cuek. Padahal sedemikian rupa Tuhan memperhatikan mereka. Pasti anak-anakku ini udah lapar. Udah selama lama-lamaan mereka mencari ikan gak dapat apa-apa. Terus diajak, marilah. Sarapanlah. Kalau kita lihat saudara, ini bukan sekedar makan pagi. Ya, kalau kita lihat pagi-pagi, ini adalah tindakan kasih. Ini adalah pemulihan. Ya, inilah tindakan Tuhan, ada kasih. Walaupun saat itu Petrus menyangkal dia 3 kali, dia tidak mempermasalahkan itu, tetapi dia katakan, marilah. Tindakan Yesus adalah kasih. Dia mengasihi kita, dia mengasihi saudara. Apapun kebutuhan Anda, apapun masalah Anda, Tuhan senantiasa, tangan Tuhan terbuka untuk saudara. Tangan Tuhan mengajak saudara. Setiap kebutuhan, setiap masalah, bebanmu apapun datang kepada Tuhan. Katakan itu semua kepada Tuhan. Ini adalah pemulihan Tuhan. Mereka dipulihkan. Makan. Ya. Orang yang lapar biasanya senantiasa bersungut-sungut. Orang yang lapar biasanya susah tidur. Ya kan? Orang yang lapar biasanya pikirannya kurang normal gitu kan. Ya kan? Tetapi disitulah pemulihan terjadi. Pada saat Yesus memberi makan. Ya, kalau perut kenyang, hatinya kenyang, ya kan? Karena itu di dalam Matius pasalnya 6 ayat 25, jangan gelisah hati, percayalah. Lihat burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak diberikan Tuhan jaminan bisa makan. Ya kan? Ya. Ketika kasih bahkan ini di kampung, mereka protes. Tar dulu Pak katanya, kenapa? Kan burung-burung itu curi katanya. Padi kami dari sawah, dari yang kami tanam katanya kan. Ya. Terus kalau ditanya gitu gimana? Ya. Saya bilang, sebelum manusia ada, udah ada burung-burung, ya kan? Ya, enggak kan? Udah ada kan, udah ada burung kan? Terus dari mana burungnya hidup? Ya atas pemeliharaan Tuhan kan? Gak mungkin langsung Hawa langsung dan Adam itu tanam padi kan? Enggak mungkin kan? Berarti di sana Tuhan pelihara hidup kita. Jadi janganlah Anda gara-gara materi tidak ikut Tuhan. Tuhan senantiasa mencukupkan kita. Memulihkan kita dari setiap persoalan hidup kita. Ingat Petrus sebelum menyangkal Yesus 3 kali kalau kita lihat. Tetapi di sini Yesus tidak langsung menegur. Nah di sana ada pemulihan. Tuhan tidak melihat dosa Anda yang lalu. Tuhan tidak mengingat, tetapi Tuhan mengampuni. Tuhan sudah menanggung itu di kayu salib. Semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Dosa masa lalu sudah diampuni. Jadi pada saat Anda diingatkan masa lalu Anda, itu sudah diampuni. Kadang-kadang iblis mengingatkan masa lalu kita, sehingga kita tertekan.
Padahal Yesus sudah mengampuni kita. Ya kan? Iblis itu selalu mengingat masa lalu. Tidak mengingatkan masa depan. Kadang-kadang iblis bekerja seperti itu. Kamu gak layak. Masa lalu kamu seperti ini. Gak layak. Akhirnya dia mundur. Padahal Tuhan tidak mengingat. Tidak mengingat apa yang dikatakan oleh Petrus. Dia sudah menyangkal, padahal dikatakan sampai sukalah walaupun mati saya tetap. Tapi di sana dikatakan 3 kali tetap dia. Yesus tidak mengingat dosanya. Jadi kalau kita jangan lagi mengingat dosa-dosa kita masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu, ya kan? Kita ingat masa depan. Tuhan sudah menanggung itu semua. Karena itu dia mengundang kita, memberi kita makan, dan memulihkan kita. Tuhan mengundang kita. Marilah. Ya. Mengundang kita, marilah kepadaku katanya. Ya. Pelajaran yang kita pelajari, Tuhan tidak datang untuk apa? Menghukum. Tetapi untuk memulihkan kita. Tuhan tidak datang untuk menghukum kita, tapi memulihkan kita. Kapan kita mau datang kepada Tuhan? Ya. Masalah apapun yang kamu hadapi, Tuhan siap untuk mendengar keluhan Anda. Tuhan Yesus siap. Karena itu dikatakan, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong Anda. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1. Ya, Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Tuhan itu ada di dalam hati kita. Ya, datanglah kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan Anda. Kasih Tuhan mendahului tegurannya. Kasih Tuhan, kasihnya. Ya, Tuhan itu kasih. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu pada saat kita lelah. Ya. Tuhan Yesus tahu pada saat kita kecewa. Ya kan? Tuhan Yesus tahu pada saat kita gagal. Tuhan tahu. Dan dia berkata, marilah duduk bersamaku. Ya, orang yang boleh dikatakan lelah, orang yang kecewa, orang yang gagal, Tuhan mengundang Anda untuk datang kepada Dia. Ya. Kalau bisa saya simpulkan ini dikatakan, tanpa Kristus usaha menjadi sia-sia. Ya. Dengan ketaatan mujizat terjadi. Ya. Dengan pengenalan iman bertindak. Dengan persekutuan pemulihan terjadi. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa masing-masing. Karena Tuhan tahu segala apapun masalah kita. Tuhan tahu segala pergumulan kita, beban kita Tuhan tahu. Seperti yang dialami oleh murid-murid. Mereka kecewa. Mereka bimbang. Tapi kehadiran Yesus memulihkan mereka. Tuhan pada saat ini mengajak saudara. Bila mereka pernah kecewa. Bila kita pernah gagal. Datanglah kepada Tuhan. Pribadimu kepada Tuhan. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat segalanya di dalam dirimu. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Di mana kami melihat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan memulihkan para murid-murid yang mengalami kekecewaan, yang mengalami kebimbangan, dan juga yang
kembali ke dalam kehidupan yang lama. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus mendatangi mereka, bahkan memulihkan mereka Tuhan. Kami juga pada saat kami mengalami kekecewaan, pada saat kami mengalami kebimbangan, pada saat kami mengalami keraguan, biarlah Tuhan juga yang mengasihi kami, yang menolong kami, yang memulihkan kami Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang dari tempat-Mu ini, kami memperoleh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh taat kepada Tuhan, melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian kami, biarlah segala syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya persilakan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Saud Sihombing. Cuman saya sempat berpikir, dan bagi saya sangat menarik ketika dikatakan ketika murid-murid semalaman menangkap ikan. Semalaman bukan waktu yang singkat saya pikir ya, apalagi kita bekerja dan tidak mendapatkan sesuatu hasil, dan tetapi ketika Tuhan berkata tebarkan jalamu, dan mereka mendapatkan hasil yang begitu banyak. Dan saya petik dari sana, mari kita supaya kita boleh tetap taat kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Saud, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan menyiapkan hati dan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu Pendeta Saud Sihombing. Kami boleh belajar dari firman-Mu sehari ini, supaya kami boleh semakin taat kepada Tuhan, dan kami boleh terus melibatkan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami. Sampai akhirnya ketaatan kami boleh menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang kami dengar, boleh itu kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Sehingga setiap persembahan yang kami kumpulkan, boleh itu kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita, tiada terukur besar kasih setia. Kami persilahkan bagi yang mau. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
tugas kami persilahkan. Salam, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah bisa beribadah pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan, juga untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Ya Bapak Ibu, saya tadi tidak mendengar semua karena saya ada di luar. Tadi sudah disampaikan Ibu Olsia ya, bisa kita ingat itu kembali. Kita akan melihat warta. Nah ini persembahan kita pada tanggal 3 Mei, total semua itu 2.080 ya, 2.080. Terima kasih untuk persembahan yang bisa dikumpulkan. Tuhan memberkati kita semua. Yang berulang tahun pada tanggal, saya harus lihat ke belakang. Tanggal 10 ada Malvin, 11 Pak Hendra. Oh ini berdekatan ini. Pak Milo ya tanggal 12 berturut-turut ya. Pak Saud tanggal 16. Ada lagi? Ada ya, Ibu Rindu tanggal 16, Ibu Mai tanggal 23 dan Arya tanggal 26. Berapa orang tadi ya? 7 ya? 7. Banyak ya? Ada bertepatan hari ini ada Malvin yang berulang tahun. Ya selamat ulang tahun ya. Tadi saya tanya ulang tahun ke berapa? Saya tanya ke-6 katanya. Benar? 6? 6 apa 7 dia jawab tadi? 7 ya? Oh ya 7 ya. 7. Kayak puji Tuhan ya. Ayo kita lihat. Selamat ulang tahun ya untuk semua. Saya nggak hafal semua juga ini. Bapak Ibu ini yang melayani minggu depan, Bapak Ibu bisa perhatikan semua ya. Pak Ale nanti bisa dikonfirmasi karena dia tidak hadir, tapi yang lain ya Lausan nanti dikasih tahu supaya bisa mempersiapkan diri, tentu juga mempersiapkan hati ya semuanya. Baik, kita lihat berikutnya. Ya, seperti biasa Bapak Ibu, khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM setiap hari Senin pukul 7 masih bisa kita dengar. Silakan mendengar dan share juga, tidak apa-apa saya kira ya, supaya banyak orang yang mendengarnya. Silakan lanjutkan. Ini topik doa kita. Ya, ini saya kira yang sudah biasa ya kita doakan. Tapi tadi Ibu Mai bilang ke saya ada tambahan. Ibu Nia ya, lagi ada asap urat terjepit di sebelah kanan, sehingga tangan kanannya sekarang tidak bisa digerakkan. Jadi, tapi itu uratnya di leher katanya. Kita doakan ya, kita doakan juga. Saya kira kita perlu doakan supaya Tuhan memberikan penghiburan kepada Ibu Ari ya, istri dari almarhum Pak Andre. Walaupun dia sudah tidak bersama dengan kita, tapi dia tetap saudara kita. Dan anak-anaknya tentu saya kira semua sedang berduka. Ibu Ari khususnya mungkin anak belum semua menikah, jadi ya pasti jadi pergumulan. Apalagi bapak itu pergi dalam usia 50 berapa Bu? 53 ya, itu kan masih cukup muda ya sebetulnya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan hadir dan Tuhan baik. Terpujilah nama Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk Pak Saud yang sudah Tuhan pimpin untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur atas urapan-Mu, bersyukur atas persiapan yang sudah Dia lakukan, dan juga bersyukur atas kami semua yang sudah mendengar, sehingga itu akan menguatkan dan menambahkan iman kami. Berkati terus Pak Saud dalam pelayanannya di gereja ini, juga di kampus dan di tempat-tempat manapun Tuhan percayakan, agar Tuhan terus memberkati. Begitu juga dengan tim pemimpin pujian yang sudah melaksanakan tugas panggilan ini. Kami bersyukur, berkati mereka semua. Untuk Ibu Olsia dalam kondisi kesehatannya kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik itu masalah jantung dan lambungnya.
Tuhan kiranya campur tangan untuk memberikan kekuatan, dan harapan kami adalah pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa kepadamu untuk Pak Ale, juga kami doakan untuk kesehatannya supaya Tuhan juga terus memberkati dan memelihara. Dan Tuhan tolong Pak Yopi sebagai gembala sidang kami, juga Tuhan terus memberkati dan menopang, serta Ibu Yani yang terus memberikan dukungan dengan setia, mendampingi dengan setia. Berkatilah mereka terus menerus. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan atas diri dan hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa dan negara ini, biarlah Tuhan sendiri memberkati sehingga bangsa dan negara kami ini bisa berkembang dengan lebih baik dalam dinamika perpolitikan yang begitu tidak sehat. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau berdaulat atas bangsa ini. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan pasti terjadi, tidak ada yang sanggup menggagalkannya. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami berharap juga pemimpin-pemimpin kami memimpin dengan adil dan bijaksana. Berikan mereka kekuatan dan hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar menjadi solusi atas tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami dalam bentuk apapun. Dan Tuhan, masa-masa ini adalah masa-masa termasuk masa sukar karena ekonomi global yang bermasalah sebab ada konflik di Timur Tengah, sehingga harga-harga juga pada naik. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah pemelihara kami. Kami hanya berserah kepadamu, upaya kami sangat terbatas. Karena itu kami berserah diri supaya semua terpenuhi apapun yang kami perlukan dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami juga berdoa kepadamu, berkatilah anak-anak kami supaya anak-anak kami semuanya takut akan Tuhan, sehingga tidak mengikuti arus dunia yang jahat ini, tetapi mereka konsisten menjadi saksi Kristus dimanapun mereka ada, dimanapun mereka ditempatkan oleh Tuhan, baik dalam kampus, baik dalam pergaulan sosial sehari-hari, dan juga lewat pergaulan-pergaulan yang tidak langsung dalam bentuk media sosial. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tolong Bapa supaya anak-anak kami tidak ikut-ikutan dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Masa depan mereka kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami ini juga teman-teman hidup mereka, supaya mereka berkeputusan terus tetap teguh hati memilih orang yang seiman, yang taat dan setia kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami yang masih kecil-kecil supaya mereka bisa bertumbuh dan kami bina mereka di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang berulang tahun. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Ada Melvin yang berulang tahun ke-7. Terima kasih Bapa, kami terus serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau terus membantu, mendukung dia, menopang dia, baik dalam membangun komunikasi supaya semakin lancar. Kami bersyukur, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu, dia aman dalam tangan-Mu, tentu melalui tangan-tangan yang Tuhan ulurkan, yaitu kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra yang juga berulang tahun hari ini. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus yang menolong. Tolonglah dia Tuhan, karena saat ini juga dia sedang bergumul dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya membuka jalan, Engkau kiranya menuntun, mengarahkan, supaya segala kebutuhan boleh terpenuhi. Berkati rumah tangga ini, berkati semua anak-anak, masa depan mereka, pendidikan mereka, apapun berhubungan dengan masa depan itu sendiri. Terima kasih ya Bapak, kami juga bersyukur karena ada berulang tahun, ada Ibu Rindu, ada Pak Saud, ada Arya, ada Ibu Mai. Kami bersyukur juga ada Pak Milo. Terima kasih untuk semua, berkati mereka masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka, tapi tentu biarlah berkat-berkat yang Kau curahkan kepada mereka membuat mereka bersuka cita dan semakin menikmati hubungan dengan Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang lain, khususnya di tengah-tengah keluarga, supaya semua membawa dampak-dampak yang positif. Terima kasih untuk semuanya ini Bapak yang baik. Kami juga berdoa kepadamu untuk Ibu Ari yang sedang berduka bersama dengan anak-anak, mantu. Tuhan kiranya menolong, mengangkatkan hati mereka lebih dekat kepada Tuhan lewat peristiwa ini. Biarlah penghiburan dari Roh Kudus terus dinyatakan, tapi juga dukungan dari saudara-saudara yang dekat agar bisa terus memotivasi, memberikan perhatian kepada Ibu Ari dan keluarganya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa kepadamu untuk Ibu Nia, berhubung karena saraf terjepit sehingga tangan sebelah kanan tidak bisa digerakkan dengan bebas. Tuhan, bahkan kami mendengar sedang mati rasa. Kami doakan supaya Tuhan mengulurkan tangan-Mu
dengan upaya yang ada itu tidak sempurna. Karena itu kami mohon supaya Tuhan sendiri yang berperkara dalam hal ini, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Michael yang terus menjadi pergumulan doa kami dari waktu ke waktu. Tapi kami bersyukur karena kami percaya tangan topang Tuhan yang begitu kuat sehingga anak ini masih terus bisa berjuang untuk kehidupannya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kegigihannya, terima kasih untuk iman orang tuanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa untuk cuaca yang tidak menentu ini, kiranya tidak mempengaruhi kesehatan kami. Ada berita bahwa sekarang ada virus lagi yang terjadi. Kiranya kami tetap sehat, kami terpelihara dengan sempurna. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus memberkati pelayanan hamba-Mu ini. Kau pimpin terus menerus dalam menyampaikan berita sukacita, pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Biarlah kiranya hamba-Mu semakin bersemangat, semakin terus berjuang secara khusus untuk wilayah Kabupaten Kuningan, supaya Tuhan terus pimpin arahkan waktu demi waktu. Berkatilah tanpa henti. Dan juga kami mohon belas kasihan Tuhan supaya Engkau memberkati gereja ini, memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya kami selalu Engkau berikan hikmat untuk memahami apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jemaat ini, sehingga kami semua boleh bertumbuh dalam iman yang kuat. Kami mohon belas kasihan Tuhan akan hal ini. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, agar kiranya Engkau menolong bangsa kami supaya hidup toleransi kami semakin baik. Karena ada sedikit guratan-guratan toleransi yang menggores sehingga membuat ada ketidaknyamanan kami sebagai sebuah bangsa yang besar. Karena itu Tuhan kiranya menolong agar pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama, para ulama, hamba-hamba Tuhan, supaya menebarkan rasa belajar menerima satu dengan yang lain dalam perbedaan, walaupun perbedaan itu tidak bisa dielakkan dan juga tidak mungkin disatukan. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu supaya bangsa ini bisa terus teguh berdiri dan kuat, sebagaimana cita-cita pendiri bangsa kami, menjadi bangsa yang bersatu, persatuan Indonesia, menjadi bangsa yang adil, menjadi bangsa yang makmur, karena kekayaan alam begitu melimpah, sehingga harusnya kami bisa mengelola demi kebaikan bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya pejabat-pejabat kami betul-betul berjuang. Kami juga berdoa kepadamu bagi orang-orang yang saat ini sedang mencari pekerjaan, karena pasti banyak sekali orang yang sedang kesulitan. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya ada cara-cara bagaimana mereka mendapatkan nafkah, berikan hikmat atau apapun yang baik, yang positif, sehingga perjalanan hidup mereka bisa ringan untuk memenuhi tantangan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Kami juga berdoa kepadamu terus untuk Leo, biar Tuhan terus memelihara, melindungi dia, jaga bentengi dia Tuhan, jauhkan dia dari niat jahat dan kejahatan. Biarlah Tuhan sendiri menopang dia sebagai Bapa yang mengasihi dan yang peduli. Biar perlindungan-Mu dia tetap aman. Kami serahkan dia terus ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang kecil-kecil, biar Tuhan memberkati supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa-doa kami kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidupnya kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan setiap firman yang telah didengarkan boleh tertanam dalam hati kita dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Biarlah pelayanan kami hari ini boleh itu menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sebentar juga kami akan undur dari tempat ini. Tuhan berkati kami semua dengan berkat kekuatan, kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Pak Yopi, Tuhan berkati, sehat selalu Pak. Selamat hari Minggu Ibu, Tuhan berkati. Ya, selamat hari Minggu. Sehat selalu Bu. Amin. Ya. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Doa doanya juga terima kasih ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Semua. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada, jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.